Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service 081-880-158. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Light FM, the one and only best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, kita jumpa lagi di berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 2 April 2009. Bersama saya, Dave Emerald. Dan seperti biasa, Anda yang ingin sharing di acara ini, hubungi kami di 391-3554. Kami ulangi di 021-391-3554. Dan juga di nomor SMS 0818801058 di 0818801058. Sebelum ada telepon, kita menyapa Siwo Agus Dayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Siwo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja kita jawab telepon Siwo ya. Mas Desnya sehat ya? Alhamdulillah sehat Siwo. Baik, kita langsung jawab telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bu? Halo? Halo. Iya, dengan siapa ini Bu? Dengan Titin. Ibu Titin di mana? Di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oke, silakan Ibu Titin. Saya mau tanya tentang takdir. Takdir yang datangnya dari Allah dan takdir yang didatangnya dari oleh manusia sendiri. Itu aja, terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berproses menuju kesejahteraan diri sudah dimulai dengan penelpon pertama, yaitu Ibu Titin di Tanah Abang. Silakan Siwo dibuka. Saya? Iya, monggo. Tidur dulu ya. Loh, kok tidur? Ya, kepada seluruh light audience beserta seluruh staff Light FM dengan keluarga besarnya dan kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wabillahi walhamdulillah. Wassallallahu ala rasulillah wa alihi wa mawala. Wala quwata illa billah. Kita bertemu kembali. Kita akan sharing lagi. Dan jadikanlah saya sebagai teman sharing Anda. Mohon jangan saya didudukkan melebihi kapasitas saya. Saya hanya mampu untuk mewakili pemahaman saya pribadi. Dan bukan dalam rangka mewakili pihak manapun, apalagi mewakili pihak kebenaran. Tidak. Apa yang akan saya sharingkan masih dalam kerangka relativitas adanya keterbatasan-keterbatasan dalam saya memahami kebenaran. Sebegitu sering saya mengalami suatu saat meyakini ini yang benar,
Tapi kemudian di minggu berikutnya atau bulan berikutnya saya mendapatkan lagi kebenaran yang saya pahami lebih bermutu. Maka saya harus merevisi yang kemarin saya yakini benar dengan kebenaran yang baru yang lebih bermutu. Dan itulah yang terjadi pada saya, selalu berproses mencari kebenaran yang lebih tinggi sambil memanfaatkan, mentaati kebenaran yang sekarang sudah saya yakini. Dan manakala diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi, maka saya harus berani untuk meninggalkan kebenaran kemarin dan merevisinya, kemudian melangkah. Kemudian saya menapaki halte yang sepanjang saya pahami itu kebenarannya lebih bermutu dan lebih tinggi. Namun demikian, karena begitu yang selalu terjadi, sehingga saya tak lagi berani untuk menyatakan ini loh yang sebenarnya, karena bisa jadi besok saya revisi lagi. Jadi mohon maaf, jangan tergesa-gesa diterima dan jangan tergesa-gesa ditolak. Jadikan sharing kita ini sebagai tambahan data, tambahan wawasan, tambahan perbandingan, agar kita semakin mampu untuk lebih cermat, lebih waspada dalam rangka menapaki kebenaran. Kenapa mesti agak serius seperti itu? Mungkin karena saya punya pemahaman lain bahwa tiada mungkin kebahagiaan itu didapati kecuali di balik kebenaran-kebenaran. Karena di balik kebenaran itu kita akan bisa tersucikan, dan manakala saya semakin tersucikan, saya akan mampu semakin dekat kepada sumber kesucian. Dan sumber kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala sumber kebahagiaan yang didambakan. Andaikan kita masih menggunakan kehendak kita yang memang inherent ada dalam diri setiap kita ini mendambakan kebahagiaan. Andai kita masih menggunakan motivasi seperti itu, kayaknya hanya kebenaran yang bisa diandalkan. Apalagi kita punya motivasi yang lebih tinggi lagi dari itu, yaitu kita berpasrah total kepada Allah. Soal kebahagiaan atau keindahan itu hanyalah akibat logis dari karunia dan berkah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita tuju pun kebahagiaan itu pasti datang sepanjang kita bisa mendekat, apalagi bersama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itulah maka selalu saya berusaha berkampanye nih, mengkampanyekan kebenaran, bukan mengkampanyekan kekuasaan. Kita diajari kekuasaan harus akibat dari kebenaran, bukan kebenaran yang ditimbulkan dari kekuasaan. Biasanya itu akan runyam kalau kekuasaan dulu baru kebenaran. Banyak dicontohkan kita oleh figur-figur ilahiyah. Kekuasaan itu haruslah kita dudukkan sebagai akibat kebenaran, bukan sebaliknya. Belum sampai kita bahas yang pertama. Semangatnya sudah sampai ke situ. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa men-sharingkan semangat sepanjang semangat itu membawa kepada kebenaran yang lebih tinggi dalam rangka penghambaan kita kepada Allah yang maha tinggi. Lain tadi yang pertama kali ini diawali oleh Ibu Titin di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan beliau mengangkat sebuah topik tentang masalah takdir. Nggak habis-habisnya ya masalah takdir ini kita perbincangkan, kita diskusikan, kita renungi. Dan beliau kayaknya tadi sepanjang yang saya tangkap, di sana ada istilah takdir yang dari Allah
dan takdir yang dari ulah manusia. Macam mana ya takdir yang dari Allah itu, dan macam mana takdir yang dari manusia? Ibu Titi, terima kasih atas kontribusi topiknya. Topik ini selalu menarik. Itu seluruh zaman, di sepanjang peradaban, topik ini selalu saja menarik, sekaligus pelik, rumit, tapi mengasihkan bagi para pencari. Mungkin akan membosankan bagi orang yang tidak dalam pencariannya. Takdir, sepanjang yang saya pahami, adalah seluruh ukuran, seluruh kadar yang dikadarkan oleh Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk dia mempunyai ukuran-ukuran. Setiap ciptaan dia terbatasi oleh kadar-kadar. Hanya satu yang tunggal yang tak terbatasi dengan ukuran dan kadar, yaitu yang Maha Sempurna. Kalau kita berangkat dari situ, agak cepat baca ya, bahwa setiap alam cipta, setiap entitas makhluk apapun, besar maupun kecil, jasadi maupun yang non-jasadi, syahadah maupun yang gaib, semua dibatasi dengan takdir. Mungkin mumpung ingat ini, tolong kita coba lupakan sebentar istilah takdir yang beredar sudah menjadi istilah masyarakat. Tolong sementara disisihkan sebentar, jangan menggunakan takdir dalam istilah masyarakat yang sepanjang yang saya tahu sudah tergradasi maknanya menjadi sekedar nasib misalnya, dan nanti hal-hal yang buruk itu dilarikan, ini takdir Allah. Tapi begitu kita punya prestasi, kita punya kesuksesan tertentu, kita mengatakan ini perjuangan kami, ini apa ya namanya, banding tulang kami, peras keringat kami. Tapi begitu ada kejadian yang buruk terkait dengan takdir, oh ini takdir Allah. Jadi yang buruk-buruk disandangkan kepada Allah, yang baik-baik menurut penilaian kita sandangkan kepada perjuangan kita. Kita coba sedikit bergeser dari istilah masyarakat itu, kita mau masuk kepada istilah yang agak teknis. Saya mohon maaf, ada serapan bahasa Indonesia yang cukup banyak membantu saya untuk memahami takdir. Tentu sekapasitas kemampuan saya memahami. Dalam bahasa Indonesia ada istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu kadar. Saya lebih tidak terjebak imajinasi saya menggunakan istilah bahasa Indonesia ini ketimbang menggunakan istilah aslinya. Lucu ya, yang aslinya malah terdepak. Ya karena sudah terjadi gradasi pemahaman. Kadar, takdir
takdir di dalamnya ada kadar. Dan setiap sesuatu ada kadarnya. Di dalam setiap sesuatu mengandung takdirnya. Tidak ada sesuatu pun yang mampu keluar dari takdir. Takdir melingkupi seluruh keberadaan. Keberadaan makhluk, keberadaan ciptaan. Batu punya kadar. Tumbuhan punya kadar, hewan punya kadar, manusia punya kadar, jin punya kadar, manusia punya kadar, malaikat punya kadar, iblis punya kadar. Hanya satu yang tidak punya kadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh para utusan Allah punya kadar. Seluruh guru seluruh para utusan, siapa kira-kira? Ya siapa lagi kalau bukan Kanjeng Malaikat Jibril toh? Itu gurunya para utusan-utusan Allah. Itu juga punya kadar. Hanya satu yang tidak punya kadar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tak terbatasi oleh apapun. Nah, jadi apa takdir itu ya? Mungkin kalimat mudah begini. Takdir adalah ukuran dan kadar yang ada pada seluruh sudut-sudut alam cipta ini. Jadi, apakah manusia bisa keluar dari takdir? Tidak bisa, sepanjang yang saya tahu tidak bisa. Nah, nanti di belakang mudah-mudahan bisa lebih jelas. Dalam pelajaran yang saya pahami, takdir ini dibagi dalam kelompok besar menjadi dua. Yang sering disebut dalam bahasa teknisnya itu dengan takdir mahdum dan takdir yang muallak. Kalau menggunakan istilah yang ada pada pendekatan filsafat, sama, istilahnya saja yang berbeda. Takdir yang mahdum disebut sebagai takdir yang definit, sementara takdir yang muallak disebut sebagai takdir yang non-definit. Takdir yang mahdum, yang definit, adalah kadar yang pasti, tidak bisa ditolak, tahu atau tidak tahu, maka dia pasti terjadi. Makhluk yang mempunyai kehendak bebas tidak mampu menghindar darinya, dari takdir yang definit, dari takdir yang mahdum. Berbeda dengan takdir yang muallak, takdir yang non-definit, takdir yang bisa dipilih. Ini nanti terkait kepada pertanggungjawaban kehendak bebas manusia dan bebas pilih kita. Kita tidak bertanggung jawab terhadap takdir yang definit, tapi kita bertanggung jawab dalam memilih takdir-takdir yang non-definitif. Agar lebih mudah, kita mau mencoba menggunakan contoh-contoh. Ada satu kadar, satu ukuran yang ada pada jasad saya, ada pada fisik saya. Ukuran apakah itu yang definit? Ukuran yang definit, kadar yang pasti dalam jasad saya adalah sakit dan rusak. Itu pasti, siapapun tidak akan mampu menghindari itu. Ada satu takdir yang terkait dengan badan kita, fisik kita, jasad kita, itu tahu atau tidak tahu, rela atau tidak rela, setiap yang terkait dengan jasad itu
Mohon diketahui bahwa ada takdir yang pasti. Masa depan dari fisik kita adalah rusak, sakit, dan hancur. Jadi kita mesti bersiap-siap. Tanpa kita tuju pun dia akan datang. Wahai yang berwajah tampan, wahai yang berwajah cantik, sepanjang itu masih wajah-wajah fisikal, pasti suatu saat dia akan kedatangan yang namanya sakit atau rusak. Itu takdir yang definit yang ada pada jasad kita. Nah, juga tentang mati. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini, dia akan mendapati mati. Entah kapan matinya. Tapi takdir definit mengatakan, paling tidak sepanjang yang saya tahu, bahwa seluruh yang hidup dia akan mengalami mati. Kita berbicara tentang makhluk, hanya satu yang tidak pernah mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takdir definit. Orang mau rela, mau tidak rela, dia mau tahu atau tidak, pandai atau bodoh, beriman atau kafir, munafik atau musyrik, semua kena. Yang disebut dengan takdir yang definit, takdir yang maktum. Nah, berbeda dengan umur. Kita tadi bilang membahas tentang mati. Berbeda dengan umur. Umur adalah panjang rentang dari lahir ke mati. Jadi umur itu tidak sama dengan mati. Kalau mati itu takdir yang definit, kalau umur itu takdir yang non-definit. Kita bisa perpanjang umur kita bisa perpendek umur kita. Kalau mau ingin banget cepat mati, ya udah berdiri aja di tengah rel pada saat kereta api melaju kencang, mati deh. Itu kita memperpendek umurnya jadi pendek. Kalau mau memperpanjang umur, makan teratur, makan yang halal, makan yang bergizi, dan seterusnya. Jadi kita di dalam masalah umur, kita diberi bebas pilih. Mau lebih panjang atau lebih pendek. Meskipun tetap ada batas diskualifikasinya ada. Dan masing-masing orang batas diskualifikasinya itu berbeda-beda. Kalau kita tidak makan, kita akan mendapatkan takdir umurnya pendek. Kalau kita menjaga makanan kita akan ketemu takdir berumur lebih panjang. Ekstrimnya, kalau kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan pikiran, maka kita akan mendapatkan takdir umur yang lebih panjang. Kalau kita mengambil sisi yang lain, kita suka memasukkan hal-hal yang tidak halal, memasukkan racun-racun yang mematikan, tidak menjaga kesehatan, suka stres, itu kita akan ketemu takdir yang takdir itu memperpendek umur kita. Itu kita yang menentukan. Alternatif takdir sudah ada. Siapa yang mau kenyang, makan. Kalau tidak makan, lapar.
Nah, kita pilih takdir yang mana? Kalau kita ingin ketemu takdir kenyang, yuk makan. Kalau ingin ketemu takdir yang lapar, jangan makan. Nah, jadi di sana ada pilih, ada kebebasan kita untuk memilih. Dan kebebasan untuk memilih itulah yang nanti harus kita pertanggungjawabkan. Dan itu setiap pilihan dari saat ke saat, dari hari ke hari, di dalam memilih takdir yang non-definitif itu yang akan membentuk surga kita atau akan membentuk neraka kita sendiri-sendiri. Mudah-mudahan sedikit contoh itu bisa memperjelas. Sepanjang yang saya tahu, takdir itu tidak pernah bisa diingkari. Kemanapun orang pergi, kemanapun orang berlari, dia pasti akan ketemu takdir. Pada saat dia lari dengan kebenaran-kebenaran, dia akan mendapatkan takdir, kedamaian, kebahagiaan. Barang siapa yang dia berlari melalui jalan-jalan yang tidak benar, maka dia sedang menuju takdir kesengsaraannya sendiri. Itu terkait dengan takdir yang non-definitif. Kalau kita mampu mengagendakan mana-mana yang takdir definitif dan mana-mana takdir yang non-definitif, kita akan jauh lebih mudah untuk menapaki proses menuju kesejatian diri. Tapi kalau kita kacau di dalam memahami mana takdir yang definit dan mana takdir yang non-definit, maka sikap kita dalam menghadapi problem diri kita, juga problem di luar diri kita, kadang kita terjebak kepada pemahaman kita itu. Agama ini masuk kemana ya agama itu ya? Wahyu Tuhan. Masuk kemana ini? Ke takdir yang definit atau takdir yang non-definit? Kita akan semakin pelik, akan semakin rumit. Tapi mudah-mudahan kerumitan kita itu akan diberkati oleh Allah sepanjang kita mampu memanage niat kita. Kalau ada utusan yang diutus, kita nanti akan bisa memandang dalam perspektif tertentu itu adalah takdir definit, dalam perspektif tertentu yang lain itu bisa menjadi takdir yang non-definit. Bagi para utusan, terutusnya dia menjadi utusan Allah itu adalah takdir definit. Rela atau tidak rela, pada saat seseorang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya, maka itu sudah menjadi takdir definitnya dia. Tentu karena Allah yang menentukan takdir definit, maka itu tak pernah salah. Karena Allah Maha Pandai toh. Kalau yang terkait dengan kita itu kan tadi yang takdir yang non-definite,
gitu. Sehingga pilihan kita bisa benar dan juga bisa salah. Utusan yang dipilih oleh Tuhan, oleh Allah, itu dalam rangka agar kita bisa belajar kepadanya untuk agar kita tidak salah di dalam memilih takdir-takdir non-definite. Wah, ini lebih serius dari kuliah loh, Mas. Wah, Mas Dev malah ngantuk. Lu? Iya sih, Wo. Oke. Kuliah 2 jam. Ini lebih serius dari kuliah ya? Iya, betul. Oh. Yang sangat penting kita ketahui, paling tidak sepanjang yang mampu saya pahami, apabila sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jaminan kebahagiaan, jaminan kedamaian, jaminan kesejahteraan, jaminan kesuksesan masa depan, yang itu biasanya terkait dengan diutusnya sang utusan atau rasul. Setiap Allah mengutus utusannya selalu dibarengi dengan ancaman dan jaminan. Pada saat dilanggar, oh itu logis ya, karena banyak orang yang tidak suka dibatasi dengan wahyu-wahyu karena dia bergerak dengan nafsunya sehingga semau gue aja. Tapi ada fenomena lain pada saat ajaran-ajaran sang Rasul yang manakala itu diterapkan sesuai aslinya, sesuai esensinya, akan mendatangkan perdamaian, meninggikan Tuhan, meluruhkan ego, mensucikan manusia, dan sudah tak lagi terfungsikan seperti itu, maka di sana ada diskualifikasi dari janji Tuhan. Sepanjang yang saya pelajari dalam sejarah kenabian, sejarah kepengutusan para rasul didatangkan selalu dalam posisi peradaban yang seperti itu. Jadi agama yang diberikan mandatnya untuk menjelaskan itu kepada utusannya yang dipilih, yang bagi dia adalah takdir definite, yang bagi kita adalah takdir non-definite. Kita bebas mau mempercayai atau tidak, mau ikut atau tidak, mau taat atau mau membangkang. Ajaran-ajaran Tuhan Allah dalam rangka mendidik manusia, dalam rangka menyelamatkan manusia, dalam rangka percepatan menggapai masa depan kesejahteraan, kesuksesan manusia, selalu dibarengi dengan kabar baik dan kabar buruk, dengan ancaman dan dengan jaminan. Pada saat jaminan itu sudah dilanggar oleh peradaban manusia pengikutnya, sepanjang yang saya tahu ya, di sana akan diturunkan takdir definit tentang kepengutusan utusan Tuhan. Kalau agama yang semula mengemban esensi meninggikan tauhid, tetapi ternyata para pengikutnya, bahkan para sesepuh pengikutnya justru sudah terjebak kepada
kemusyrikan lawan dari tauhid, manakala esensi agama yang tadinya untuk meluruhkan egoisme agar tidak semau gue, dan esensi itu oleh para pengikutnya, oleh para sesepuh pengikutnya, oleh para ulamanya, justru sudah menjadi support egoisme, justru menjadi hujah terhalalkannya bentuk-bentuk egoisme. Nah, manakala esensi agama yang tadinya untuk mensucikan spiritual manusia, tetapi justru dengan adanya ritual-ritual agama yang terjadi moral justru semakin runtuh, dan para sesepuh-sesepuh, para ulamanya sudah tak lagi mampu untuk mengatasi masalah itu, bahkan mungkin justru diawali oleh mereka dan dianut oleh para pengikutnya, sehingga secara logis, secara niscaya, peradaban itu tak lagi mampu menyerap fungsi jaminan sebagaimana agama sebelumnya itu diturunkan. Maka sepanjang yang saya pelajari dari sejarah kenabian dan kerasulan, pada saat itu atas dasar maha mendidik Allah, atas dasar maha adil Allah, atas dasar maha pengasih penyayang Allah, Allah akan menurunkan utusannya. Untuk apa? Untuk mengembalikan fungsi agama semula. Kita coba bayangkan. Ada ya, kita dapat istilah itu bahwa politik itu kotor, politik itu membuat perpecahan. Iya deh, siapa yang nggak tahu itu ya. Tetapi ada yang lebih ngeri dari itu. Ternyata perpecahan yang lebih banyak itu bukan dari politik, tapi dari egoisme agama, dari egoisme madhab, dari egoisme komunitas, dari egoisme keyakinan. Kita kemarin membahas bahwa kalau kita lihat dari agama Semit dan agama Timur, non-Semit, itu menjadi madhab agama. Ada agama Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Di dalam madhab agama itu ada madhab-madhab di bawahnya. Di dalam Islam ada madhab Sunni, ada madhab Syi'i. Di Sunni ada madhab A sampai Z. Di Syi'i juga ada madhab A sampai Z. Di dalam madhab A, di madhab Sunni, terpecah lagi di dalamnya ada kelompok-kelompok yang membentuk madhab kecil, madhab A sampai madhab Z. Bayangkan apa yang terjadi kalau masing-masing madhab kecil yang ada di dalam madhab yang lebih besar, yang madhab itu ada di dalam madhab yang lebih besarnya lagi. Jadi madhab itu sudah beranak pinak dan punya cucu, dan masing-masing mengandalkan egoismenya dan menyatakan dirinya saya yang paling benar dan dia sesat. Saudara-saudara, sepanjang yang saya tahu, perpecahan, pertengkaran, bahkan peperangan lebih banyak terjadi bukan karena politik, tapi karena egoisme keyakinan, egoisme agama, egoisme madhab. Bayangkan, yang semula agama diturunkan untuk rahmatan lil alamin, yang semula agama diturunkan untuk meninggikan tauhid dan meluruhkan ego,
mensucikan spiritual manusia, sekarang sudah menjadi tercabik-cabik, menjadi hujah egoismenya masing-masing, dan terjadilah firqah-firqah yang tak tahu rimbanya. Saya kadang berpikir di dalam saya mempelajari sejarah sosiologi nubuwah, sejarah sosiologi kenabian, itu dalam peradaban seperti itulah maka ada dekret takdir yang mahtum, takdir yang definit atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada takdir baru. Saya sambil merinding ini. Nih, bulu kuduknya berdiri semua nih. Ya, karena menyaksikan. Coba, siapa yang tidak tahu? Karena sudah begitu marak dan begitu menjamur. Agama sudah dipakai sebagai justifikasi egoisme kelompok. Yang A membenci B, yang B membenci A. Anak-anak lahir sudah dididik dengan membenci kelompok lain. Ya, itu kayaknya perlu digarisbawahi, tanda petik yang besar tentang masalah takdir yang definit bagi sang utusan, sementara itu menjadi takdir non-definitif bagi yang diberi rahmat diturunkannya utusan itu. Hampir dalam kajian-kajian yang sempat saya serap, saya pahami di dalam sejarah sosiologi kenabian, sejarah sosiologi kerasulan. Ya, seandainya agama pertama yang diturunkan oleh Allah itu tidak diingkari oleh para sesepuh penganutnya, maka tidak akan ada kelengkapan nubuwah berikutnya. Tapi karena dalam sejarah-sejarah itu selalu saja esensi agama itu diingkari justru oleh para pemeluk-pemeluknya, maka akan datang takdir definit tentang takdir nubuwah, tentang takdir risalah, tentang takdir kepengutusan Tuhan. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kayaknya begitu ya. Contohnya terlalu berat kali ya. Itu kuliah semester berapa gitu ya. Di IAIN ada enggak ya takdir kayak gitu ya? Gak tahu deh, saya belum pernah kuliah di IAIN, jadi ya gak tahu. Mungkin ada, mungkin enggak. Jadi kita kembali aja ke global deh. Ketimbang kita sulit-sulit ya. Kalau kita mau takdirnya ketemu takdir pandai, yuk belajar. Kalau mau ketemu takdir bodoh, ya jangan belajar, karena itu takdir non-definite yang sebab akibatnya sudah diatur sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa diganti gitu. Jadi kalau mau takdir pandai ya belajar. Nggak bisa mau pandai tapi tidur, nggak bisa. Kalau mau pandai makan yang banyak, nggak bisa. Itu sudah ada alur sebab akibatnya sendiri, sudah ada alur sunatullahnya, sudah ada alur takdirnya. Siapa yang ingin pandai, belajar deh. Mau ketemu takdir bodoh, ya sudah, malas aja belajar. Nanti kan ketemu takdir itu. Nah, kita kalau diberi bebas pilih, kita harus mempertanggungjawabkan pilihan kita itu. Dan pertanggungjawaban itu langsung ada pada diri kita, sehingga akan membentuk neraka dan surga kita sendiri-sendiri. Sengsara dan bahagianya kita sendiri-sendiri. Kurang lebih seperti itu. Sudah kebanyakan kayaknya, sudah pada ngantuk. Terus enakan kita tidur aja yuk. Saya mau tanya, boleh nggak tidur aja Mas Des? Sementara Siwo tidur dulu beberapa menit, nanti kita sambung lagi. Oke, kita break dulu ya Siwo ya. Maksud
break jam berapa? Breaknya nanti Mas jam 10. Oh, jam 10. Oh, jadi sambung terus nih. Iya. Oh, oke. Iya, kita teruskan Pesananku saja. belum datang nih. Oh, gitu ya. Baiklah, audiens, silakan di 0213913554. Saya ulangi di 3913554. Silakan Anda yang ingin sharing. Iya, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Bu? Dengan Mbak Mary Oke, Mbak Mary di mana? di Jakarta. Jakarta, silakan. Ya, Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo masuk. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin. Halo, bisa lebih keras Mbak Mary? Dalam kesempatan kali ini, Iya. saya ingin Siwo mengupas tentang kehidupan perkawinan Nabi Muhammad dengan keempat istrinya. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Siwo pelajaran apa yang bisa kita tarik dari masing-masing karakter dan sifat keempat istri Nabi tersebut? Yang kedua, masih relevankah kisah tersebut dengan tatanan hidup saat ini? Karena saya percaya di balik perkawinan Nabi tersebut mengandung makna yang luar biasa untuk dipetik dalam kehidupan kita sekarang. Begitu Siwo. Baik, terima kasih Mbak Mary. Terima kasih Siwo. Semoga Siwo selalu diberkati kesehatan. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mbak Mary ngangkat topik yang pekan. Itu kalau mau diglobalkan itu kasus yang diangkat sama beliau itu kan masalah poligami toh. Betul. Tapi beliau maunya masuk lebih detail. Iya, detail. Tentang bagaimana karakter masing-masing istri. Wah lah, kalau detail ya saya sebelumnya sudah angkat tangan dulu. Karena ini mau menilai orang nih. Menilai orang per orang dari istri Nabi. Terlepas itu istrinya 4 atau bukan, itu terlepas dari itu. Tapi kalau untuk menilai pribadi, ya saya angkat tangan deh. Nggak bisa deh. Nggak mampu deh. Nggak berani deh. Dan itu di luar kapasitas saya. Saya ingin anunya aja ya, globalnya aja ya. Masih relevankah poligami di masa sekarang? Mungkin gitu kali. Tapi juga karena kalau kita itu yang kita ambil sebagai topiknya, tuh masih ingat kan? Ini topik fikih kan? Dan saya kan selalu menjaga jarak dari pembahasan fikih itu. Karena kalau saya masuk pada pembahasan fikih, meskipun hanya sekedar kemampuan saya memahami, nanti akan semakin semakin ricuh di dalamnya itu. Sudah banyak itu simpang siur tentang fikih itu, luar biasa banyaknya. Maka saya tidak berani menambahkan kericuhan itu. Paling banter begini. Yang pertama, untuk merumuskan fikih, untuk merumuskan fatwa, ya. Fatwa itu dalam bahasa teknis adalah kesimpulan dari istimbat seseorang faqih, seseorang mujtahid, tentu yang memenuhi syarat sebagai faqih atau sebagai mujtahid, manakala keputusannya itu dinyatakan sebagai fatwa, maka itu menjadi hukum fikih. Ya, tapi sekarang kan bahasa fatwa sudah ditarik sana, tarik sini. Sama mertuanya aja, saya mohon fatwa penjenengan. Waduh, sama mertua mohon fatwa. Jadi bahasa fatwa itu tadinya bahasa teknis tentang hasil istimbat. Sekarang ini sudah menjadi istilah yang ada kandungan basa-basinya. Ya, itulah tergradasi maknanya. Ya semacam kita membahas ikhlas itu apa, misalnya sabar itu apa bedanya antara ikhlas dengan ridho misalnya. Nah itu
kita telah mengalami penurunan makna-makna yang terjadi di masyarakat kita. Ya mungkin karena itu lama kita kurang serius kayaknya mempelajarinya. Ya nanti kan sabar kan jadi buruk toh sekarang. Ya sabar itu sesuatu yang membebani kita. Sabar itu sesuatu yang kita harus ngalah. Sabar itu sesuatu yang kita harus rela tertindas. Jadi sabar itu sifatnya negatif. Sehingga nanti ada sabar itu kan ada batasnya. Tapi sepanjang yang saya tahu, sabar itu penuh dengan keindahan loh. Karena orang yang sabar itu bersama Tuhan. Berarti dia bersama sumber keindahan. Jadi kalau sabar itu adalah kebersamaan dengan Tuhan, berarti kebersamaan dengan sumber keindahan, mana ada batasnya? Ya enggak lah. Itu kalau kita memandang dari perspektif itu. Tapi coba kita pandang dengan perspektif istilah yang sudah beredar di masyarakat. Ya sabar, tapi kan ada batasnya, gitu kan? Ya begitulah. Dan tentang fatwa itu juga nilai makna arti yang dikandung itu sudah terjadi penurunan nilai. Sehingga wejangan orang tua kadang-kadang disebut fatwa. Keputusan organisasi tertentu disebut sebagai fatwa misalnya. Ya sehingga makna sakralnya sudah semakin menurun. Dalam koridor fikih, fatwa adalah sesuatu kesimpulan hasil istimbat dari seorang mujtahid, ya. Dan dia berlaku sebagai hukum fikih. Itu tentang fatwa. Nah, untuk bisa merumuskan hukum-hukum yang ditarik dari sumbernya, misalnya kita masuk ke masalah fikih Islam, itu sumber hukumnya ada Al-Quran dan Sunnah. Untuk mencari Sunnah, kita menggunakan hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir. Nah, dengan dua rujukan tekstual, teks ayat dan teks hadis yang sahih, kemudian diikuti dengan kepiawaian untuk mendeduksi, menyimpulkan, dan di sana butuh analisa-analisa dan syarat-syarat analisa tertentu, sehingga tidak semua orang diperbolehkan untuk melakukan itu. Yang diperkenankan melakukan itu hanya orang-orang yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Nah, kalau kemudian ditanya, apakah poligami itu masih relevan di zaman ini? Nah, itu bagiannya mujtahid itu. Bukan bagiannya saya. Kalau saya masuk ke situ, saya melampaui batas diri saya sendiri. Dan itu berarti saya tengah menjerumuskan diri saya sendiri. Ya, mungkin begini aja lah sebagai sedikit tambahan wawasan. Adakah sesuatu yang di zaman Rasulullah dibolehkan, tetapi sekarang tak lagi memungkinkan untuk dibolehkan? Saya akan membawa satu contoh dan saya menjawab ada. Masa isi? Dulu dicontohkan Rasul, tapi sekarang sudah nggak boleh. Iya sih, kayaknya ada sih. Ayo, ada nggak? Nanti setelah saya tunjukkan, kalau sekarang geleng-geleng kepala, entar dulu, jangan tergesa-gesa geleng, jangan tergesa-gesa mengangguk. Nanti kalau saya tunjukkan, ini loh masalahnya, nah, nanti yang geleng-geleng kepala jadi manggut-manggut. Apakah itu? Perbudakan. Perbudakan itu diperbolehkan oleh banyak ayat
diperbolehkan juga di dalam contoh kehidupan Rasul, diperbolehkan dalam kehidupan para sahabat, tapi sudah tak lagi memungkinkan untuk dibolehkan di peradaban sekarang. Tuh, ada kan contoh? Tuh. Tapi juga ini pemahaman saya relatif juga. Bisa jadi benar, bisa jadi salah.